恨みを考え、ここより世界に痛みを。神羅転生。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aku Bukan Wibu, channel yang membahas seputar manga dan anime Jepang. Kali ini saya Ade akan merekomendasikan 9 manga bertemakan genre isekai. Genre isekai adalah subgenre dari genre fantasi, yaitu cerita yang dimana latarnya berada di tempat lain atau di dunia lain, bukan di dunia asli, seperti di negeri dongeng atau negeri fantasi. Oke, tanpa basa-basi langsung saja menuju ke list manganya. Yang pertama, Alcafus. Bercerita tentang bocah yang tidak sengaja bertemu dengan Alcafus atau manusia setengah hewan yang berwujud rubah. Si bocah tersebut kemudian bermain dengan manusia rubah tersebut, dan tidak lama kemudian manusia rubah tersebut kembali ke dunianya. Selang beberapa waktu, si bocah tersebut sudah naik ke tingkat SMA. Kemudian dia tidak sengaja melihat gerbang menuju ke dunia Alcafus yang dulu pernah bertemu dengan dia. Saat dia masuk ke gerbang tersebut, dia terkejut karena ras Alcafus di sana digunakan sebagai budak petarung. Fukusu Kansuisa no Jinsei ni Sume. Bercerita tentang main karakter yang tidak terima adiknya digengbeng hingga tewas. Kemudian sang main karakter ini bertujuan untuk membalas dendam kepada para orang-orang yang membengbeng adiknya hingga tewas tersebut. Setelah menemukan pelaku-pelakunya, dia langsung berinisiatif membunuh para pelaku tersebut, dan setelah berhasil, dia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi bukannya mati, dia malah bereinkarnasi ke dunia di mana orang-orang yang sudah meninggal diberi kesempatan hidup lagi. Mungkinkah adiknya masih hidup? Garbage Brave Isekai ni Shoukan Saresu Teratara Yusa no Fukusu Monogatari. Bercerita tentang main karakter dan seluruh teman sekelasnya yang dipanggil ke dunia lain untuk dijadikan pahlawan. Tetapi si main karakter tersebut dianggap tidak berguna dan ditelantarkan oleh kerajaan yang memanggilnya, dikarenakan cuma memiliki kelas G sebagai koki. Kemudian si main karakter bertujuan untuk membalas dendam kepada kerajaan yang menelantarkannya tersebut. Ceritanya sangat menarik dan sangat asik untuk diikuti. Main karakternya tidak terlalu sombong, tidak cupu, dan pintar menyembunyikan kekuatannya. Dia juga nanti akan mendapatkan budak yang cukup menarik. Isekai de cheat skill wo te ni shita ore wa genjitsu sekai wa mou musou suru level up wa jinsei wo kaeta. Seperti yang di judul, bercerita tentang main karakter yang sering dibully dan diolok-olok di sekolah. Kemudian dia muak dengan dunianya dan tidak sengaja dia menemukan gerbang ke dunia lain yang berada di rumah kakeknya. Setelah itu dia selalu farming, kehidupan dia langsung berubah total dari yang sering dibully menjadi pemuda yang tampan. Dan kadang-kadang dia sering mampir menuju ke isekai lagi untuk jalan-jalan dan berpetualang, walaupun sering kembali lagi ke dunia aslinya. Mungkin manga ini rada mirip-mirip sama webtoon yang berjudul Lockism ya, dimana yang bocah gendut bisa berubah jadi cogan.
Isekai demo Bunani Ikitai Shoukogun. Salah satu anime favorit saya, dimana bercerita tentang main karakter yang pergi atau tersesat di isekai, tetapi tanpa memiliki kekuatan cheat atau kekuatan fisik apapun. Benar-benar pure wong lemah, nggak ada kekuatan, tapi dia bisa membantu kerajaan membasmi kejahatan dengan otak bulusnya dan pikirannya yang sangat licik dan kemampuannya untuk menganalisa dengan sangat cermat. Padahal dia cuma ingin hidup damai, tapi susah sekali hidup damai di isekai tersebut. Bahkan dia juga kalau mau jalan-jalan jauh atau pergi berpetualang jauh sampai harus dibopong sama ksatria karena fisiknya yang sangat lemah dan cepat sekali capek ya. Pokoknya sangat menarik ini manganya, kalian harus menontonnya. Salah satu best manga menurut saya. Isekai Kenkokuki. Bercerita tentang main karakter yang mati dan tereinkarnasi kembali ke dunia lain. Kemudian dia disuruh oleh Griffin atau monster burung berbadan singa untuk mengasuh anak-anak buangan dan membangun desa untuk merawat anak-anak tersebut. Memang cerita ini awalnya agak santai, tapi di pertengahan cerita atau pertengahan chapter lama-kelamaan ceritanya mulai berkembang dan menjadi perang antar negara. Manga ini juga dibumbui oleh sedikit bumbu-bumbu romance dan bahkan ceritanya sampai main karakter nanti bakal nikah sama salah satu karakter di manga tersebut. Apakah nanti siapa yang akan dinikahinya? Ada dua anjir. Isekai Meikyu no Saishinbu o Mezasou. Bercerita tentang main karakter yang tiba-tiba tersesat di dunia lain dan meninggalkan adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian dia mendapatkan kekuatan tapi tidak terlalu OP dan rata-rata sama pemain lain lah kekuatannya. Kemudian dia berusaha bertahan hidup di isekai tersebut bersama dengan membuat versi untuk menjelajah Dungayon untuk mencari cara supaya bisa kembali ke dunianya dan bisa bertemu dengan adiknya. Isekai Tensei ... Sarete ne. Bercerita tentang main karakter yang mati gara-gara ingin menyelamatkan seorang kakek-kakek, tapi kemudian dia mendapat bonus dan direinkarnasi kembali ke dunia aslinya, bukan ke dunia lain ya. Tapi dia mendapatkan kekuatan supernatural yang sangat OP. Yang menarik dari manga ini adalah main karakternya nggak tahu itu kekuatannya atau nggak paham cara ngendaliinnya lah. Nah, lawan-lawannya itu pada kesusahan buat ngelawannya, tapi dianya malah kurang paham sama kekuatannya. Dan saya juga sedikit suka sama cerita romance di manga ini karena heroinnya juga cakep-cakep dan ada lolinya juga. Saya harap sih romance-nya bakal dilanjutin sampai ke pacaran atau nikah lah ya, semoga aja sih. Tapi cerita gelut-gelutannya juga bagus kok, pokoknya baca aja. Kage no Jitsuryok Sani Nari Nakute. Bercerita tentang main karakter yang ingin menjadi kesatria bayangan, tetapi dia tidak tahu caranya dan tanpa sengaja dia menemukan secercah cahaya ilahi yang ternyata adalah cahaya trukun. Kemudian dia tertabrak dan mati, dan kemudian dia tereinkarnasi ke dunia isekai
tapi ingatannya di dunia yang dulu pas dia latihan di dunianya itu masih teringat, dan sekarang dia bisa menjadi kesatria bayangan sesungguhnya. Kemudian dia bertemu dengan elf atau apa itu, dan dia mengibuli elfnya supaya bisa jadi pengikutnya, dan ternyata kiblatnya itu malah benar-benar ada atau memang ada kenyataannya. Dan yang saya suka dari manga ini adalah main karakternya sangat konyol, bacotannya benar-benar bikin ngakak pokoknya, dan parah lah. Tinggal tonton aja, gue hampir jamin itu kalian bakal 90% bakal suka sama ini manga. Itulah tadi 9 manga bertemakan isekai yang saya rekomendasikan. Mungkin kapan-kapan saya akan merekomendasikan ke part 2 nya ya. Dan mohon maaf banget karena kata-kata saya itu kurang lancar atau grandat-grandat ya, karena saya gak biasa bicara kayak gini. Ya cukup sekian saja, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share channel ini supaya bisa terus berkembang. Dan terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.